Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas risiko proyek dari cost benefit analysis untuk sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Dan berikut merupakan penjelasan tugas saya. Baiklah, ini merupakan penjelasan dari cost benefit analysis untuk sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Di sini untuk tabel rincian biaya, pada biaya pengembang itu ada dua, hardware dan software. Untuk hardware sendiri pada tahun ke-0 3.250.000 dan untuk software pada tahun ke-0 1 juta. Lalu untuk sumber daya manusia itu tahun ke-0 15.250.000. Lalu untuk biaya pemeliharaan pada tahun ke-0 tidak ada. Tahun pertama 1.250.000, lalu tahun kedua 1.500.000, tahun ketiga 1.750.000. Lalu untuk total biaya sendiri, tahun ke-0 19.500.000, tahun ke-1 1.250.000, tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga 1.750.000. Untuk tabel manfaat wujud, itu yang pertama ada pengurangan biaya operasional. Pada tahun pertama itu 1 juta, tahun kedua 1.250.000, tahun ketiga 1.500.000. Lalu untuk peningkatan efisiensi, tahun pertama 1.050.000, tahun kedua 1.500.000, tahun ketiga 1.950.000. Lalu untuk peningkatan penjualan, tahun pertama 950, tahun kedua 1.250, tahun ketiga 1.750. Lalu untuk pengurangan biaya persediaan, tahun pertama 1.250, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 2.250. Lalu untuk total wujud, itu tahun pertama 4.250, tahun kedua 5.500, tahun ketiga 7.450. Lalu untuk tabel manfaat wujud, pada yang pertama peningkatan nama baik kepada pelanggan, itu tahun pertama 1.500, tahun kedua 1.800, tahun ketiga 2.250. Lalu untuk peningkatan moral karyawan, tahun pertama 1.800, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2.550. Lalu peningkatan pelayanan kepada pelanggan, tahun pertama 1.750, tahun kedua 7 juta, tahun ketiga 2.550.000. Lalu untuk total sendiri 5.050.000 pada tahun pertama, tahun kedua 5.800.000, tahun ketiga 7.350.000. Lalu untuk total manfaat pada tahun pertama itu total manfaatnya 9.300.000 rupiah. Lalu tahun kedua 11.300.000, tahun ketiga 14.800.000. Lalu untuk profit itu tahun pertama 8.050.000, tahun kedua 9.800.000, tahun ketiga 13.050.000 rupiah. Lalu untuk analyze payback period, perhitungannya sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun pertama itu, per tahun 0 maksud saya, itu 19.500. Terus profit pada tahun 1 itu 8.050.000 dikurangkan, maka sisa biaya sistem pada tahun pertama itu 11.450.000. Lalu dikurang lagi dengan profit pada tahun kedua 9.800.000, maka sisa biaya pada tahun kedua yakni 1.650.000. Sisa di sini sisa biaya sistem pada tahun kedua kali 1 tahun per sisa biaya sistem pada tahun pertama. Ini 1.650.000 dikali 1 tahun per 11.450.000 sama dengan 0,14 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,14 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas break-even point pada waktu 2,14 tahun, di mana sistem mulai mendapatkan keuntungan pada tahun ketiga. Analyze Return of Invest atau ROI. Dengan metode presentasi manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya pengadaan sistem tahun 0 19.500, pada tahun ke-1 1.250, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 1.750, maka totalnya adalah 22.875.000 rupiah. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun pertama 9.300.000, tahun kedua 11.300.000, tahun ketiga 14.800.000, maka totalnya yaitu 35.400.000. ROI total manfaat dikurang total biaya kali 100% per total biaya, yakni kalau kita masukkan angkanya 35.400.000 dikurang 22.875.000 dikali 100% dibagi 22.875.000, maka hasilnya adalah 54,75%. Artinya sistem memberikan keuntungan sebesar 54,75%
pada tahun ketiga menjadikan sistem ini layak digunakan. Analisa net present value atau NPV menggunakan bunga diskonto 10% per tahun. Maka NPV sama dengan minus nilai proyek plus prosit 1 per 1 plus I persen pangkat 1 plus prosit 2 per 1 plus I persen pangkat 2 plus prosit N per 1 plus I persen pangkat N. Kalau kita masukkan angkanya minus 19.500 ditambah 8.050.000 per 1 plus 0,1 pangkat 1 plus 9.800 per 1 plus 0,1 pangkat 2 plus 13.050.000 per 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan yaitu 5.722.211. NPV lebih dari 0 artinya proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang keempat ada metode tingkat pengembalian internal, mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap prosit yang ingin diskontokan dengan tingkat bunga yang sama besarnya. Misalnya I1-nya 10%, maka NPV 1 sama dengan 5.772.211. Kalau I2-nya 15%, maka ini belum kita hitung. Lalu, maka NPV sama dengan minus nilai proyek plus prosit 1 per I plus I persen pangkat 1 plus prosit 2 per I plus I persen pangkat 2 plus prosit N per 1 plus I persen pangkat N. Kalau kita masukkan nilainya ya ini minus 19.500 plus 8.050.000 per 1 plus 0,15 pangkat 1 plus 9.800 per 1 plus 0,15 pangkat 2 plus 13.050.000 per 1 plus 0,15 pangkat 3 sama dengan 3.450.794. Dengan rumus IRR sama dengan IN plus IN2 min IN1 kali NPV1 per NPV1 minus NPV2. Kalau kita masukkan angkanya, yakni IRR sama dengan 10% plus 5% dikali 5.722.211 per 5.722.211 dikurang 3.450.794, maka hasilnya ini 22,82%. Artinya 22,82% ini lebih besar daripada 10%. Yakni IRR lebih besar daripada I1 sama dengan proyek dapat diterima. Sekian penjelasan saya tentang cost analysis benefit ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.